Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang lafaz-lafaz kaidah dari ghairu wadih ad-dalalah. Nah, definisinya dari lafaz ghairu wadih ad-dalalah adalah lafal yang tidak jelas nih maknanya, serta membutuhkan penjelasan dan ijtihad lebih lanjut untuk memahami lafal tersebut secara benar dan sesuai dengan yang semestinya. Nah, lafal ini masih samarnya itu timbulnya itu dari lafal itu sendiri atau dari luar lafal itu sendiri. Nah, yang pertama, pembagian dari lafal ghairu wadih ad-dalalah. Yang pertama itu adalah lafal khafi. Lafal khafi yaitu lafal yang menunjukkan arti secara jelas. Ini secara secara lafalnya jelas nih. Secara redaksinya jelas. Tapi ada kasus-kasus yang menimbulkan pertanyaan di situ. Contoh, misalkan di surah Al-Maidah ayat 38, perintah tentang hukuman bagi pencuri. Isi terima ayatnya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Yang jadi permasalahan sekarang, yang jadi kesamarannya itu adalah mencuri seperti apa yang dimaksud. Kata sariku ini jelas sih mencuri, tapi orang yang ambil harta orang lain ini mencuri yang seperti apa? Apakah pencuri uang 5.000 boleh dipotong tangan? Apakah pencopet, perampok, atau pencuri yang seperti apa? Nah, ini kan muncul perbedaan pendapat dalam menafsirkannya. Maka ini salah satu lafal wadih ad-dalalah yang ada pada Al-Quran dan perlu diikhtiarkan supaya makna dan hukum-hukumnya itu bisa dilaksanakan, dijalankan dengan tepat dan jelas. Yang kedua adalah lafal muskil. Nah, lafal muskilnya apa? Lafal muskil adalah lafal yang bentuk tulisannya itu tidak bisa diambil secara langsung, tidak bisa diterima secara langsung. Maksudnya secara lafal tuh bentuknya tuh udah menimbulkan pertanyaan. Nah, maka dari lafal ini untuk menemukan jalan keluarnya, untuk memahaminya perlu penjelasan dari luar. Contoh misalnya di surah Al-Baqarah ayat 228. Artinya wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu sampai 3 kali quru. Nah, makna quru ini memiliki makna ganda. Maksudnya nunggu 3 kali quru ini apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Nah, kalau ada yang makna ganda seperti ini, maka hasilnya akan menyebabkan timbulnya output hukum yang berbeda. Apakah orang yang ditalak itu nahan diri untuk tidak menikah 3 kali suci kah, atau tunggu 3 kali haid? Nah, itu contoh lafal yang muskil dan khafi tadi. Nah, selanjutnya ada lafal-lafal selanjutnya yang mengenai bagian dari ghairu wadih ad-dalalah. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mujmal dan mutasabih. Yang pertama, mujmal. Mujmal secara etimologis itu berarti samar atau majmu, kumpulan tidak terperinci secara umum dan keseluruhan, atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Sedangkan menurut beberapa redaksi dari beberapa ahli usul fikih, yang pertama menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua, menurut Abu Ishaq al-Shirazi, ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, mujmal adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga memahaminya memerlukan penjelasan dari luar al-bayan atau bila ada penafsiran dari pembuat mujmal syar'i. Kemudian yang ketiga, dari Al-Bazdawi dalam kitab usul fikihnya mengajukan definisi mujmal, yaitu ungkapan yang di dalamnya terkandung banyak makna, namun makna mana yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas atau kabur. Kemudian pendapat yang keempat dari Zakiuddin Sya'ban, guru besar dalam bidang syariah pada Fakultas Hukum Universitas Ain Syam Mesir, yaitu lafal yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan penafsiran dan penjelasan dari penyampai atau pembuat lafal mujmal itu sendiri. Yang kelima ada dari Abdul Wahab Khalad, memaknai pengertian mujmal sebagai lafal yang bila ditilik dari sigotnya tidak menunjukkan suatu pengertian dan tidak ditemukan korinah-korinah dari lafal lain atau keadaan yang bisa menjelaskan kesamarannya berasal dari dalam diri lafal sendiri, bukan merupakan faktor ekster yang datang kemudian dari luar lafal. Jadi kesimpulan dari mujmal itu sendiri ialah berarti samar dan tidak jelas, sesuatu yang belum jelas dan masih belum nampak kebenarannya. Kemudian mutasyabih. Mutasyabih itu menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan atau simpang siur. Sedangkan menurut istilah, mutasyabih itu ialah lafal yang tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syara, baik Al-Quran maupun Sunnah, sehingga tidak bisa diketahui oleh semua orang kecuali orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Kemudian di sini Abdul Wahab Khalad memaknai mutasyabih dalam pengertian ini tidak ditemukan dalam ayat-ayat hukum, tetapi dalam ayat-ayat bentuk lain seperti dalam bentuk huruf-huruf muqatta'ah terpotong-potong yang biasa terletak di awal surah. Jadi hukum lafaz mutasyabih adalah meyakini secara total bahwa maksud sesungguhnya ada pada syariat atau syar'i dan bersifat ilahi, serta melakukan penyerahan sepenuhnya kepada Allah tanpa berspekulasi dengan upaya mencari maksudnya. Abu Zaid ad-Dazbusi menyatakan bahwa hukum lafal mutasyabih adalah bertawakuf, menyerahkan kepada Allah selamanya tentang maksud sesungguhnya, karena Allah lah yang maha tahu, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama juga ketika mereka memahami maksud dari kalimat la ilaha illallah. Jadi mutasyabih itu suatu lafal yang belum jelas juga, yang tidak bisa dipahami baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah karena belum ada penjelasan dari hukum syara. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.